Halo, sahabat sehat. Pernahkah Anda mendengar petuah orang tua zaman dulu tentang kunyit? Ya, rempah berwarna kuning keemasan ini sudah sejak lama dipercaya sebagai bahan alami yang menyehatkan tubuh. Diminum dalam bentuk jamu, diolah menjadi bumbu masakan, atau dijadikan ramuan untuk mengatasi berbagai keluhan tubuh. Kunyit memang punya tempat istimewa di hati masyarakat Indonesia, terutama generasi yang kini sudah menginjak usia 60 tahun ke atas. Namun, sahabat sehat, pernahkah terpikir bahwa sesuatu yang sehat bisa berubah menjadi berbahaya jika dikonsumsi dengan cara yang salah? Inilah yang akan kita bahas tuntas dalam video ini. Karena kenyataannya, ada beberapa bahan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan kunyit, terutama oleh lansia. Jika digabungkan tanpa pertimbangan, efek sampingnya bisa mengganggu kesehatan, bahkan memperparah kondisi tubuh yang sebenarnya ingin kita perbaiki. Mari kita bayangkan situasi yang sangat umum. Seorang nenek usia 70 tahun sedang minum jamu kunyit asam buatannya sendiri setiap pagi. Di waktu yang sama, beliau juga mengonsumsi obat darah tinggi dan sesekali minum susu sebelum tidur. Niatnya baik, ingin sehat dan bertenaga. Tapi beberapa minggu kemudian, beliau mulai merasa pusing, perut tidak nyaman, dan tubuh sering memar tanpa sebab. Setelah dicek, ternyata kombinasi bahan yang ia konsumsi bersamaan justru membuat obat tidak bekerja maksimal dan memperparah kondisi lambungnya. Sahabat sehat, usia 60 ke atas adalah masa di mana tubuh kita semakin sensitif terhadap apapun yang masuk ke dalam tubuh, termasuk rempah seperti kunyit. Sistem pencernaan melambat, hati dan ginjal tak sekuat dulu, dan banyak dari kita mulai bergantung pada obat rutin, baik untuk jantung, tekanan darah, kolesterol, maupun diabetes. Karena itulah, sangat penting untuk tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikombinasikan dengan kunyit. Video ini tidak bertujuan membuat sahabat sehat takut. Justru sebaliknya, kita ingin semua yang menonton merasa lebih cerdas dalam menjaga kesehatan. Kita akan bahas satu persatu, 5 bahan yang tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan kunyit, disertai penjelasan ilmiah sederhana, contoh kasus nyata, dan tips praktis yang mudah dipahami. Kunyit memang luar biasa, tapi jika dikombinasikan sembarangan, bisa jadi bumerang. Apalagi jika tubuh kita sudah lebih rentan karena faktor usia. Maka penting untuk mengenali setiap bahan yang bisa bertabrakan dengan manfaat kunyit. Nah, sebelum kita masuk ke daftar bahannya, mari kita kenali dulu lebih dalam tentang kunyit itu sendiri. Bukan hanya karena warnanya yang cantik, tetapi juga zat aktif di dalamnya yang disebut kurkumin. Zat yang bisa sangat membantu, tapi juga bisa jadi bahaya jika tidak disikapi dengan bijak. Sahabat sehat, mari kita pahami lebih dalam dulu mengenai kunyit. Rempah satu ini memang sudah diwariskan turun-temurun, tapi di balik keampuhan alaminya, ada senyawa aktif bernama kurkumin yang menjadi pusat perhatian para peneliti kesehatan dunia. Kurkumin adalah komponen bioaktif dalam kunyit yang punya sifat antiinflamasi, antioksidan, dan antimikroba. Artinya, ia bisa membantu menekan peradangan, melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, dan bahkan membantu tubuh melawan infeksi. Semua ini terdengar sangat baik, terutama untuk kita yang memasuki usia lansia, bukan? Tapi, seperti halnya obat yang kuat, kurkumin juga perlu diatur penggunaannya. Ia bukan zat yang netral seperti air putih. Ketika dikonsumsi dalam jumlah besar, atau dikombinasikan dengan bahan lain yang tidak sesuai, kurkumin bisa memberikan efek samping yang justru membahayakan. Mari kita lihat beberapa manfaat kunyit yang mungkin sudah sahabat sehat dengar atau rasakan sendiri. Mengurangi nyeri sendi dan rematik, karena efek antiinflamasinya. Membantu pencernaan, apalagi bagi lansia yang sering mengalami perut kembung atau sembelit. Menjaga daya tahan tubuh, karena kandungan antioksidannya cukup tinggi. Menurunkan risiko penyakit kronis, seperti jantung dan kanker, menurut beberapa penelitian. Namun, di balik semua manfaat ini, ada satu masalah besar. Kurkumin sangat mudah berinteraksi dengan zat lain. Jika dikombinasikan dengan bahan-bahan yang salah, justru bisa menghambat penyerapannya, menyebabkan iritasi lambung, hingga memperparah kondisi yang sudah ada, seperti gangguan liver atau gangguan pembekuan darah. Satu hal yang juga perlu diketahui, kurkumin sulit diserap oleh tubuh secara alami. Oleh karena itu, banyak orang menggabungkannya dengan bahan lain seperti lada hitam, yang mengandung piperin, agar penyerapannya meningkat. Tapi di usia lanjut, strategi ini bisa jadi bumerang jika tidak dikontrol. Terlalu banyak penyerapan dalam waktu singkat bisa memberikan kejutan pada tubuh, terutama liver dan ginjal yang sudah tak sekuat dulu. Sahabat sehat, itulah kenapa penting sekali untuk bijak dalam mengonsumsi kunyit. Bukan hanya soal dosis,
tapi juga soal apa yang dikonsumsi bersamaan dengannya. Bayangkan tubuh kita seperti sistem yang sangat sensitif di usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun. Apapun yang masuk, baik makanan, obat, atau rempah, harus dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai niat untuk sehat malah membawa kita ke masalah baru. Banyak orang mengira, ini kan bahan alami, pasti aman. Padahal, justru karena efeknya kuat dan alami itulah, ia bisa berinteraksi dengan cara yang tak terduga. Terutama jika sahabat sehat sedang menjalani pengobatan, atau punya kondisi tertentu seperti gangguan pencernaan, kolesterol tinggi, atau tekanan darah rendah. Dan perlu diingat juga, setiap tubuh punya reaksi yang berbeda. Apa yang cocok untuk seseorang belum tentu cocok untuk orang lain. Apalagi jika kita berbicara tentang lansia yang sistem metabolismenya sudah melambat, kemampuan tubuh dalam menyerap dan mengolah zat aktif juga tidak lagi seefektif saat muda. Nah, sekarang kita sudah lebih paham tentang kekuatan dan potensi bahaya kunyit. Lalu, pertanyaannya, apa saja bahan yang bisa memberikan efek negatif saat dikonsumsi bersama kunyit? Sahabat sehat, mari kita mulai dari yang paling sering dijumpai dan mungkin tanpa sadar sering dikombinasikan bersama kunyit. Bahan ini bahkan sering dianggap sehat juga. Tapi ketika dua kekuatan bertemu tanpa aturan, bisa jadi masalah besar. Sahabat sehat, di usia 60 tahun ke atas, tubuh kita mengalami banyak perubahan yang tidak lagi bisa diabaikan. Apa yang dulu bisa dimakan bebas tanpa masalah, sekarang justru bisa jadi sumber gangguan kesehatan. Termasuk dalam hal mengonsumsi kunyit, apalagi bila dicampur dengan bahan lain. Kenapa begitu? Karena tubuh lansia mengalami penurunan fungsi metabolisme secara alami. Lambung tidak lagi memproduksi asam sebanyak dulu, hati butuh waktu lebih lama untuk memproses zat, ginjal tidak seefisien saat muda, dan sistem imun cenderung melemah. Hal ini membuat respon tubuh terhadap zat asing, termasuk zat dari makanan atau rempah, jadi lebih sensitif. Bukan itu saja. Banyak sahabat sehat di usia ini yang juga mengonsumsi obat-obatan secara rutin. Obat jantung, pengencer darah, diabetes, kolesterol, asam urat, semuanya bisa berinteraksi dengan zat aktif dalam kunyit. Dan yang sering terlupakan adalah, rempah seperti kunyit bukan sekadar bumbu. Ia mengandung senyawa kuat yang punya efek farmakologis nyata. Contohnya, kunyit memiliki efek mengencerkan darah secara alami. Jika sahabat sehat juga minum obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin, maka efeknya bisa berlipat ganda. Akibatnya, tubuh jadi lebih mudah memar, pendarahan dalam bisa terjadi, bahkan luka kecil sulit sembuh. Semua ini bukan karena kunyitnya berbahaya, tapi karena interaksinya tidak diperhitungkan. Ada pula kasus lain, di mana seorang kakek berusia 72 tahun rajin minum jamu kunyit yang ia buat sendiri. Ia merasa tubuhnya lebih segar. Tapi bersamaan dengan itu, ia juga rutin minum obat tekanan darah. Dalam beberapa minggu, tekanan darahnya malah terlalu rendah, membuatnya sering pusing dan hampir pingsan. Setelah ditelusuri, ternyata kunyit memperkuat efek obat yang ia konsumsi. Hal ini membuktikan bahwa rempah juga bisa bertindak seperti obat yang memengaruhi sistem tubuh. Sahabat sehat, penting untuk dipahami bahwa setiap bahan alami pun bisa menimbulkan reaksi negatif jika tubuh kita tidak dalam kondisi untuk menerimanya. Terlebih lagi, tubuh lansia seperti taman yang sudah lama tumbuh. Ia perlu dirawat dengan hati-hati, tidak boleh sembarangan dicampur pupuk atau air dari mana saja. Banyak dari kita berpikir bahwa jika sesuatu itu alami, maka pasti aman. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Bahkan air putih pun bisa menyebabkan keracunan jika diminum terlalu banyak dalam waktu singkat. Begitu juga kunyit. Ia bisa sangat membantu, tapi juga bisa menimbulkan risiko jika dikombinasikan dengan bahan-bahan yang tidak sesuai. Jadi, bukan soal boleh atau tidak makan kunyit, tapi soal bagaimana caranya agar manfaatnya terasa, tanpa menimbulkan masalah lain. Untuk itu, kita perlu mengenali 5 bahan utama yang paling sering menjadi pemicu interaksi negatif dengan kunyit, terutama pada lansia. Ini bukan teori, tapi berdasarkan banyak kasus nyata yang terjadi di lapangan. Dan menariknya, sebagian besar bahan ini adalah bahan-bahan yang sering kita konsumsi tanpa berpikir panjang. Mungkin sahabat sehat pun tidak sadar kalau sudah mencampur bahan-bahan ini bersama kunyit setiap hari. Karena itu, penting untuk kita pelajari satu persatu, agar ke depan, kita bisa mengatur pola makan dengan lebih bijak dan sehat. Apalagi jika tubuh sudah mulai menunjukkan tanda-tanda seperti perut tidak nyaman, memar tanpa sebab, tekanan darah tidak stabil, atau muncul gangguan tidur setelah konsumsi jamu atau makanan berbahan kunyit.
Dengan memahami kombinasi yang harus dihindari, sahabat sehat akan bisa menikmati manfaat kunyit tanpa risiko yang menyertai. Tubuh pun akan lebih stabil, dan kualitas hidup di usia lanjut tetap terjaga. Sahabat sehat, mari kita mulai dengan bahan pertama yang sering dianggap pasangan serasi kunyit, jahe. Keduanya sama-sama rempah andalan dalam tradisi herbal Nusantara. Bahkan tak jarang kita temukan minuman seperti kunyit jahe hangat, atau jamu racikan yang mencampur keduanya karena dipercaya bisa menghangatkan tubuh, memperlancar peredaran darah, dan meredakan nyeri sendi. Namun, di balik kepopulerannya, ada bahaya tersembunyi ketika kunyit dan jahe dikonsumsi bersamaan, terutama oleh lansia. Apa yang sebenarnya terjadi? Baik kunyit maupun jahe memiliki efek antiinflamasi dan pengencer darah. Jika hanya salah satunya dikonsumsi dalam jumlah wajar, tubuh lansia mungkin bisa menyesuaikan. Tapi saat dikombinasikan, efeknya bisa berlipat ganda, yang tidak selalu positif. Gabungan ini bisa menyebabkan perut terasa perih atau panas, karena dua-duanya merangsang produksi asam lambung. Mual atau muntah, terutama jika diminum dalam keadaan perut kosong. Pusing atau tekanan darah menurun, akibat efek relaksasi pembuluh darah yang berlebihan. Risiko perdarahan meningkat, terutama bagi lansia yang sudah mengonsumsi obat pengencer darah. Ada satu kisah nyata yang sering diceritakan di lingkungan pengobatan tradisional. Seorang ibu berusia 68 tahun rajin minum campuran kunyit dan jahe setiap pagi selama beberapa minggu. Awalnya, beliau merasa tubuhnya ringan dan tidak kaku. Tapi beberapa waktu kemudian, mulai muncul keluhan seperti perut melilit, buang air besar tidak teratur, dan keluar darah dari gusi saat menyikat gigi. Setelah diperiksa oleh dokter, ternyata kombinasi kunyit dan jahe memperparah iritasi lambung dan memperkuat efek pengencer darah alami, sehingga tubuhnya kesulitan menyembuhkan luka kecil sekalipun. Hal seperti ini bisa terjadi bukan karena kunyit atau jahe itu beracun, tetapi karena tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu. Apa yang dulunya dianggap menyehatkan saat usia muda, belum tentu cocok untuk kondisi tubuh di usia lanjut. Terlebih lagi, banyak lansia yang tidak menyadari bahwa mereka sudah mengonsumsi obat-obatan yang juga bersifat anti radang atau pengencer darah. Kombinasi jamu alami dan obat medis tanpa pengawasan bisa menjadi ledakan kecil dalam tubuh. Apalagi jika racikannya tidak memiliki takaran pasti, hanya berdasarkan kebiasaan atau takaran kira-kira. Ini sangat berbahaya. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Jika sahabat sehat sangat menyukai rasa atau manfaat kunyit dan jahe, sebaiknya dikonsumsi secara bergantian, bukan bersamaan. Misalnya, hari ini menggunakan kunyit, besok boleh pakai jahe. Jangan dicampur dalam satu sajian. Dan pastikan, konsumsi dalam bentuk alami lebih baik dibandingkan bentuk suplemen yang dosisnya tinggi, kecuali di bawah pengawasan dokter. Jangan lupa juga untuk memperhatikan tanda-tanda tubuh. Bila setelah konsumsi kunyit dan jahe bersama-sama sahabat sehat mulai merasa perut perih, mual, keluar keringat dingin, atau gusi berdarah, itu bisa jadi sinyal tubuh bahwa kombinasinya terlalu kuat. Segera hentikan konsumsi dan konsultasikan ke dokter, terutama jika sedang minum obat rutin. Sahabat sehat, tubuh kita adalah anugerah yang harus dijaga. Jangan sampai kita sendiri yang meracuni tubuh ini secara perlahan hanya karena mengira yang alami pasti aman. Kita harus lebih bijak, lebih teliti, dan lebih peduli dengan cara kita menjaga kesehatan di usia emas ini. Sahabat sehat, kita telah membahas bagaimana kunyit bisa berinteraksi negatif dengan jahe, karena keduanya sama-sama bersifat mengencerkan darah dan mengiritasi lambung jika dikombinasikan secara berlebihan. Sekarang, kita masuk ke bahan kedua, yang sebenarnya bukan makanan, melainkan obat, tapi sangat sering dikonsumsi oleh lansia, obat pengencer darah. Di usia 60 tahun ke atas, sangat banyak orang yang rutin mengonsumsi obat untuk menjaga kelancaran aliran darah. Biasanya karena pernah mengalami serangan jantung, stroke ringan, atau punya riwayat kolesterol dan hipertensi tinggi. Beberapa nama obat pengencer darah yang sering dikonsumsi antara lain: aspirin dosis rendah, warfarin, clopidogrel, heparin, atau obat lain sejenis. Obat-obat ini sangat penting karena membantu mencegah penyumbatan pembuluh darah. Tapi masalah muncul ketika kita tidak sadar bahwa kunyit juga memiliki efek yang serupa. Ya, kunyit memiliki sifat antikoagulan alami, artinya ia membantu menghambat pembekuan darah. Jika kunyit dan obat pengencer darah dikonsumsi bersamaan, maka efeknya akan berlipat ganda. Alih-alih membantu tubuh, justru bisa menyebabkan memar-memar tanpa sebab, pendarahan yang sulit berhenti, gusi berdarah,
Tinja berwarna hitam, tanda pendarahan lambung. Sakit kepala parah karena kemungkinan perdarahan dalam otak. Sahabat sehat, ini bukanlah ancaman yang dibuat-buat. Banyak dokter sudah menemukan kasus seperti ini. Misalnya, seorang pria usia 73 tahun yang rutin minum aspirin karena riwayat stroke ringan. Ia juga mulai minum jamu kunyit racikan sendiri karena ingin memperkuat tubuhnya secara alami. Namun dalam waktu 2 minggu, ia mengalami mimisan yang sulit berhenti dan lebam-lebam di tangan meski tidak terbentur. Setelah dicek, ternyata kadar pengenceran darahnya terlalu tinggi karena efek aspirin dan kunyit saling memperkuat satu sama lain. Lalu bagaimana jika sahabat sehat sangat ingin tetap minum kunyit? Jawabannya, konsultasikan dulu ke dokter. Terutama jika sedang berada dalam pengobatan rutin yang sifatnya jangka panjang. Kadang dokter bisa mengatur waktu konsumsi. Misalnya memberi jarak 4-6 jam antara konsumsi obat dan kunyit. Tapi jangan pernah membuat keputusan sendiri. Keseimbangan darah adalah hal yang sangat sensitif, apalagi di usia lanjut. Selain itu, hindari menggabungkan kunyit dalam bentuk suplemen dengan obat medis pengencer darah. Suplemen kunyit biasanya mengandung kurkumin dalam dosis tinggi. Sekali masuk ke tubuh bersamaan dengan aspirin atau warfarin, tubuh bisa kaget. Berbeda dengan kunyit yang digunakan dalam bumbu masakan biasa, itu masih dalam takaran aman selama tidak berlebihan. Perlu diingat juga bahwa bentuk konsumsi kunyit sangat memengaruhi efeknya. Jika sahabat sehat mengonsumsi kunyit segar dalam masakan, itu masih aman. Tapi jika dikonsumsi sebagai jamu, apalagi dalam bentuk pekat seperti rebusan atau kapsul, maka kandungan kurkuminnya jauh lebih tinggi. Banyak orang berkata, saya tidak mau minum obat kimia, saya pilih alami. Tapi justru di situ kadang letak masalahnya. Karena saat kita mengira bahan alami 100% aman, kita jadi mengonsumsinya tanpa kontrol. Padahal tubuh lansia lebih membutuhkan keseimbangan dan kehati-hatian, bukan sekadar alami atau tidak. Sahabat sehat, dalam menjaga kesehatan, kita tidak sedang berlomba-lomba siapa yang paling banyak minum jamu, atau siapa yang paling rajin menghindari obat. Tapi kita sedang belajar bagaimana memahami tubuh sendiri. Dan setiap tubuh punya cerita yang berbeda. Maka kenali obat yang sedang dikonsumsi, pahami efek sampingnya, dan jangan asal menambahkan herbal tanpa bimbingan. Sahabat sehat, setelah kita membahas bagaimana kunyit bisa menjadi bahaya bila dikombinasikan dengan obat pengencer darah, kini kita beralih ke bahan yang sering dianggap netral, bahkan menyehatkan, susu. Ya, susu adalah sumber kalsium dan protein, sangat dianjurkan untuk menjaga kepadatan tulang, apalagi di usia lansia. Namun, ternyata ada hal penting yang perlu sahabat sehat ketahui. Menggabungkan susu dan kunyit dalam waktu yang bersamaan bisa mengganggu penyerapan zat aktif kunyit. Mengapa? Jawabannya terletak pada kandungan kasein dan lemak dalam susu. Zat-zat ini, meskipun penting untuk tubuh, bisa mengikat senyawa kurkumin dalam kunyit dan membuatnya sulit diserap oleh usus. Hasilnya, manfaat kunyit jadi berkurang drastis, bahkan bisa hilang sama sekali. Bukan hanya itu. Untuk sebagian orang, terutama lansia yang memiliki intoleransi terhadap laktosa, konsumsi susu justru bisa menimbulkan gangguan pencernaan seperti kembung, mual, diare ringan, perut bergas dan terasa tidak nyaman. Jika kunyit dikombinasikan dengan susu dalam kondisi perut sensitif seperti itu, maka efeknya bisa berlipat. Perut semakin terganggu, manfaat kunyit tidak terasa, dan tubuh menjadi lelah karena harus memproses dua bahan yang saling bertolak belakang. Beberapa orang mungkin bertanya, tapi kan ada minuman seperti golden milk atau susu kunyit yang terkenal sebagai minuman kesehatan. Itu benar, sahabat sehat. Tapi perlu diingat, minuman seperti itu umumnya ditujukan untuk usia muda dengan sistem pencernaan yang masih kuat. Dan seringkali di negara asalnya, seperti India atau Eropa, susu yang digunakan adalah susu nabati seperti susu almond atau susu oat, yang jauh lebih ringan bagi sistem pencernaan. Sementara di Indonesia, mayoritas masyarakat lansia masih menggunakan susu sapi atau susu kental manis yang mengandung banyak lemak dan gula tambahan. Kombinasi ini bukan hanya menghambat penyerapan kurkumin, tapi juga membahayakan kadar gula darah dan fungsi pencernaan. Ada juga kasus di mana seorang lansia terbiasa minum susu hangat sebelum tidur, lalu menambahkan sedikit bubuk kunyit ke dalamnya. Beberapa minggu kemudian, beliau mulai mengeluhkan perut begah, susah buang air besar, dan tubuh terasa berat. Setelah diperiksa, ternyata ususnya mengalami gangguan penyerapan akibat konsumsi rutin kombinasi susu kunyit yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Jadi, bagaimana solusi amannya?
Jika sahabat sehat ingin tetap mengonsumsi keduanya, beri jarak minimal 2 jam antara minum susu dan mengonsumsi kunyit. Misalnya, minum susu pagi hari, lalu konsumsi kunyit menjelang sore atau malam. Atau sebaliknya. Dengan begitu, tubuh tidak dipaksa mencerna dua bahan yang saling berlawanan dalam waktu bersamaan. Dan kalau memang ingin membuat minuman sehat dari kunyit, cobalah gunakan susu nabati yang lebih ringan, tanpa tambahan gula. Atau cukup larutkan kunyit dengan air hangat, ditambah madu sedikit jika perlu, asal tidak berlebihan. Sahabat sehat, di usia lanjut seperti kita, bukan hanya soal makanan apa yang sehat atau tidak, tapi juga soal kombinasi dan waktu konsumsi. Kunyit bisa bermanfaat besar, tapi kalau temannya salah, manfaatnya malah tidak terasa dan bisa menambah beban bagi tubuh kita. Sahabat sehat, setelah kita mengetahui bahwa kombinasi kunyit dan susu bisa membuat khasiat kunyit tidak terserap sempurna, kini kita masuk ke bahan keempat, yang seringkali kita anggap aman dan bahkan menyehatkan, yaitu madu. Siapa yang tidak kenal madu? Sejak dulu, madu dikenal sebagai pemanis alami yang dipercaya bisa meningkatkan energi, memperkuat daya tahan tubuh, hingga membantu meredakan batuk. Tak heran jika banyak sahabat sehat yang terbiasa mencampurkan kunyit dengan madu dalam minuman pagi hari atau sebagai ramuan tradisional. Namun, perlu dicatat satu hal penting. Meski madu adalah bahan alami, konsumsi yang berlebihan, terutama saat dicampur dengan kunyit dalam jumlah besar, dapat membawa risiko tertentu bagi tubuh lansia. Apa saja risikonya? 1. Beban gula berlebihan untuk tubuh. Madu memang alami, tapi tetap mengandung fruktosa dan glukosa dalam kadar tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan, apalagi oleh lansia dengan risiko prediabetes atau diabetes, maka lonjakan gula darah bisa sangat cepat. Apalagi jika kunyit dalam ramuan tersebut juga membantu mempercepat penyerapan zat dalam tubuh, efeknya justru membuat gula darah naik secara tiba-tiba. 2. Membebani fungsi hati. Tubuh lansia biasanya sudah bekerja ekstra keras untuk memproses makanan dan minuman. Ketika madu dikonsumsi dalam jumlah banyak, hati menjadi salah satu organ yang paling terbebani. Jika dalam waktu bersamaan kunyit juga dikonsumsi, yang juga diproses oleh hati, maka kerja hati bisa menjadi terlalu berat. Akibatnya, tubuh terasa mudah lelah, timbul mual ringan, bahkan bisa muncul gejala seperti gatal di kulit, yang merupakan sinyal gangguan fungsi hati. 3. Risiko panas dalam dan gangguan lambung. Kombinasi kunyit dan madu yang terlalu pekat juga bisa membuat tubuh terasa panas, terutama bagi lansia yang sensitif terhadap makanan panas, menurut istilah tradisional. Kondisi ini bisa memperparah gangguan lambung, menyebabkan mulut kering, tenggorokan gatal, atau bahkan diare ringan. Sahabat sehat, penting untuk kita pahami bahwa yang alami bukan berarti bisa dikonsumsi sesuka hati. Keseimbangan adalah kunci. Dan bagi tubuh lansia, keseimbangan itu makin penting karena setiap sistem tubuh sudah tidak sefleksibel dulu lagi. Bayangkan tubuh seperti mesin tua yang tetap bisa bekerja baik asalkan tidak dipaksa. Jika dipaksa mengolah kombinasi zat-zat kuat secara bersamaan, seperti kunyit dan madu dalam dosis tinggi, maka mesin ini bisa cepat rusak. Ada sebuah cerita dari seorang nenek berusia 65 tahun yang setiap pagi mencampur 1 sendok makan madu dengan 1 sendok makan bubuk kunyit dalam air hangat. Awalnya, beliau merasa tubuhnya segar. Tapi seiring waktu, ia mulai merasakan jantung berdebar, cepat lelah, dan pipi sering memerah. Setelah diperiksa, ternyata kadar gulanya melonjak tinggi, dan fungsi hatinya menurun. Hal ini terjadi karena tidak adanya takaran yang jelas dan konsumsi berulang tanpa jeda. Lantas, bagaimana cara aman untuk tetap menikmati manfaat keduanya? Jika ingin menggabungkan kunyit dan madu, gunakan takaran kecil saja. Misalnya setengah sendok teh madu dan setengah sendok teh bubuk kunyit dalam 1 gelas air hangat. Konsumsi hanya 1-2 kali dalam seminggu, bukan setiap hari. Hindari mencampur dengan bahan pemanas lain seperti jahe atau cabai dalam waktu bersamaan. Dan tentu, selalu dengarkan tubuh. Bila muncul tanda seperti pusing, mual, atau tubuh terasa berat setelah konsumsi, sebaiknya hentikan dulu dan konsultasi ke tenaga medis. Sahabat sehat, dalam hal menjaga kesehatan di usia lanjut, yang paling penting bukanlah seberapa banyak yang kita konsumsi, tetapi seberapa bijak kita mengaturnya. Kunyit dan madu bisa jadi duo yang bermanfaat, tapi hanya jika digunakan secara tepat dan tidak berlebihan. Sahabat sehat, kita semua tahu bahwa makanan pedas punya tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Tak lengkap rasanya makan tanpa sambal, apalagi jika cuaca sedang dingin atau tubuh terasa lemas.
Banyak orang merasa lebih bersemangat setelah makan makanan pedas. Namun di balik sensasi nikmat itu, ada bahaya tersembunyi bagi tubuh lansia, terutama jika cabai atau makanan pedas dikonsumsi bersamaan dengan kunyit. Mengapa kombinasi ini berisiko? Mari kita lihat sifat kedua bahan ini. Kunyit memiliki efek memanaskan tubuh, melancarkan peredaran darah, dan merangsang sistem pencernaan. Sementara itu, cabai mengandung capsaicin, zat yang menimbulkan rasa pedas, dan juga merangsang produksi asam lambung. Jika keduanya dikonsumsi bersama, maka asam lambung akan meningkat secara drastis. Lambung akan lebih mudah iritasi. Dinding usus bisa teriritasi, menimbulkan nyeri atau bahkan luka kecil. Untuk lansia yang punya riwayat GERD, MAC, atau radang lambung, efeknya bisa sangat cepat terasa. Sahabat sehat, tubuh di usia 60 ke atas memiliki lapisan lambung yang lebih tipis dibandingkan saat muda. Produksi lendir pelindung lambung juga menurun. Artinya, dinding lambung jadi lebih rentan terhadap zat-zat yang merangsang, seperti capsaicin dari cabai dan kurkumin dari kunyit. Bayangkan tubuh seperti rumah tua. Bila dindingnya sudah rapuh, maka tidak bisa sembarangan mengecatnya dengan cat berbahan keras. Begitu pula lambung lansia, tidak bisa terus-menerus menerima makanan pedas dan rempah kuat seperti kunyit dalam satu waktu. Banyak yang tidak sadar, karena gejalanya sering dianggap sepele. Perut terasa perih atau panas. Mual di pagi hari. Cepat kenyang padahal baru makan sedikit. Buang air besar cair atau bahkan berdarah. Nafsu makan menurun tanpa sebab. Semua ini bisa menjadi tanda bahwa lambung sedang mengalami iritasi. Dan jika ini terjadi terus-menerus, bisa berkembang menjadi luka lambung, ulkus, bahkan perdarahan saluran cerna. Ada cerita dari seorang kakek yang berusia 70 tahun. Beliau setiap hari membuat ramuan kunyit, lalu mencampurkannya ke dalam sambal yang ia makan siang hari. Katanya agar tubuh hangat dan makanan lebih enak. Tapi beberapa minggu kemudian, beliau mulai sering pusing, lemas, dan akhirnya pingsan saat bangun dari duduk. Setelah dibawa ke rumah sakit, ditemukan adanya luka pada lambungnya akibat iritasi berkepanjangan dari zat-zat pemanas. Sahabat sehat, bukan berarti cabai tidak boleh dimakan sama sekali, tapi perlu dibatasi dan tidak digabungkan dengan rempah kuat seperti kunyit dalam waktu yang bersamaan. Jika hari ini mengonsumsi makanan yang pedas, sebaiknya tunda konsumsi jamu kunyit sampai lambung benar-benar netral kembali. Minimal beri jeda 6-8 jam. Lebih baik lagi jika dikonsumsi di hari berbeda. Jika ingin tetap menikmati rasa hangat dari kunyit, kombinasikan dengan bahan netral seperti air hangat, sedikit madu, atau perasan jeruk nipis. Hindari menambahkan kunyit dalam makanan bersambal atau makanan bersantan pedas, karena bisa memicu ledakan asam lambung. Dan tentu saja, selalu dengarkan sinyal dari tubuh. Bila terasa tidak nyaman, jangan anggap sepele. Ingat, di usia lanjut, reaksi tubuh terhadap makanan bisa datang terlambat, tapi dampaknya bisa besar. Sahabat sehat, menjaga lambung tetap sehat adalah kunci dari menjaga kualitas hidup di usia 60 tahun ke atas. Karena jika lambung sehat, maka nutrisi akan terserap maksimal, tubuh akan lebih bertenaga, dan risiko komplikasi bisa ditekan. Sahabat sehat, setelah kita bahas satu persatu 5 bahan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan kunyit, mulai dari jahe, obat pengencer darah, susu, madu berlebihan, hingga cabai, mungkin timbul pertanyaan. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya tetap bisa merasakan manfaat kunyit tanpa risiko? Pertanyaan ini sangat penting, karena bukan berarti kunyit harus dihindari total. Justru sebaliknya, kunyit tetap bisa menjadi rempah yang sangat bermanfaat bagi tubuh lansia, asal dikonsumsi dengan cara yang bijak dan terukur. Berikut adalah beberapa tips aman konsumsi kunyit, khusus untuk sahabat sehat usia 60 tahun ke atas. Tanda centang putih tebal 1. Perhatikan takaran konsumsi. Untuk lansia, jumlah yang dianjurkan tidak boleh berlebihan. Takaran aman konsumsi kunyit segar adalah sekitar 1-3 gram per hari, atau setara dengan setengah hingga 1 sendok teh bubuk kunyit. Jika digunakan dalam masakan, biasanya takaran ini sudah cukup. Tapi jika dikonsumsi dalam bentuk jamu, pastikan tidak terlalu pekat. Jangan menggunakan 1 sendok makan penuh kunyit setiap hari. Itu bukan menyehatkan, tapi membebani sistem pencernaan. Tanda centang putih tebal 2. Hindari konsumsi bersamaan dengan obat. Beri jarak waktu minimal 4-6 jam antara konsumsi kunyit dan obat-obatan, terutama obat jantung, darah tinggi, atau pengencer darah. Jika ragu,
konsultasikan dulu ke dokter atau apoteker. Apakah kunyit aman dikonsumsi berdampingan dengan obat yang sedang Anda minum? Dan sebaiknya hindari mengonsumsi kunyit dalam bentuk kapsul atau suplemen tanpa anjuran dokter. Kapsul kunyit umumnya mengandung kurkumin dosis tinggi yang bisa memperkuat interaksi dengan obat secara berlebihan. Tanda centang putih tebal 3. Pilih cara konsumsi yang lembut untuk lambung. Kunyit sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk yang ringan bagi sistem pencernaan. Misalnya, dicampur dengan air hangat, bukan panas mendidih. Diberi sedikit madu alami, tidak lebih dari setengah sendok teh. Diberi perasan jeruk nipis atau air lemon yang bersifat menetralkan. Hindari mencampur kunyit dengan susu sapi, cabai, jahe, atau bahan-bahan yang merangsang lambung. Ini penting untuk mencegah iritasi, apalagi jika sahabat sehat punya riwayat MAC atau asam lambung. Tanda centang putih tebal 4. Perhatikan frekuensi konsumsi. Meski kunyit bermanfaat, bukan berarti harus dikonsumsi setiap hari. Cukup 2-3 kali dalam seminggu. Dengan frekuensi ini, tubuh masih bisa merasakan manfaatnya tanpa dibebani secara terus-menerus. Dan jika sahabat sehat merasa tubuh sedang lemah, demam, atau baru saja minum obat tertentu, sebaiknya tunda dulu konsumsi kunyit. Biarkan tubuh fokus memproses obat dan istirahat secara alami. Tanda centang putih tebal 5. Kenali sinyal tubuh. Tubuh lansia biasanya memberikan sinyal lebih cepat saat ada yang tidak beres. Jika setelah konsumsi kunyit muncul gejala seperti perut begah atau mual, sakit kepala ringan, gusi berdarah atau mimisan, tinja berwarna hitam, tubuh terasa panas atau keluar keringat dingin, maka sebaiknya hentikan dulu konsumsi kunyit dan periksa kondisi tubuh ke dokter. Jangan anggap sepele gejala kecil, karena bisa jadi itu adalah awal dari gangguan sistem pencernaan atau pembuluh darah. Sahabat sehat, menjaga kesehatan di usia lanjut bukan tentang seberapa banyak kita menghindari ini dan itu, tapi lebih kepada seberapa peka kita terhadap tubuh sendiri. Kunyit bukan musuh. Ia tetap sahabat bagi tubuh kita, asal digunakan dengan cara yang tepat. Dengan mengatur takaran, kombinasi, waktu, dan frekuensi konsumsi, sahabat sehat bisa tetap merasakan manfaat kunyit tanpa harus khawatir akan dampak negatifnya. Sahabat sehat, kita telah menempuh perjalanan panjang bersama, menyelami satu demi satu informasi penting tentang kunyit dan 5 bahan yang tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengannya. Semoga penjelasan yang disampaikan dalam video ini bisa membuka wawasan baru bagi kita semua, khususnya para lansia yang ingin hidup lebih sehat dan panjang umur. Mari kita ulang kembali secara singkat. Intan oranye kecil bahan pertama adalah jahe. Meski sama-sama herbal, kunyit dan jahe jika digabungkan bisa menimbulkan iritasi lambung dan meningkatkan risiko pendarahan. Intan oranye kecil bahan kedua, obat pengencer darah. Interaksi antara kunyit dan obat seperti aspirin atau warfarin bisa menyebabkan perdarahan serius karena efek pengenceran darah jadi berlipat. Intan oranye kecil bahan ketiga adalah susu, khususnya susu sapi atau susu kental manis. Kandungan lemak dan kasinnya menghambat penyerapan kurkumin, zat utama dalam kunyit. Intan oranye kecil bahan keempat, madu berlebihan. Meski alami, jika dikombinasikan dalam dosis tinggi dengan kunyit, madu bisa meningkatkan kadar gula darah dan membebani hati. Intan oranye kecil bahan kelima, cabai atau makanan pedas. Efek panas dari cabai dan kunyit bisa membuat lambung lansia mudah luka, meradang, atau mengalami gangguan cerna. Sahabat sehat, tubuh kita di usia 60, 70, bahkan 80 tahun ibarat taman tua yang tetap bisa indah, asalkan dirawat dengan hati-hati. Kunyit tetap bisa menjadi sahabat, bukan musuh, jika dikonsumsi dengan benar, tidak berlebihan, dan tidak sembarangan dicampur. Video ini bukan ingin menakut-nakuti, tapi justru ingin membantu sahabat sehat lebih bijak dalam mengatur pola konsumsi sehari-hari. Apalagi banyak dari kita yang kini minum obat rutin, punya riwayat tekanan darah tinggi, kolesterol, atau gangguan lambung, yang semuanya harus dipertimbangkan sebelum menambahkan bahan apapun ke dalam tubuh. Ingat, menjaga kesehatan bukan sekadar menjauhi makanan tertentu, tapi lebih kepada memahami tubuh sendiri dan bersikap bijak dalam membuat pilihan. Kita tidak perlu menjadi ahli gizi atau dokter. Cukup jadi pendengar yang baik bagi tubuh sendiri, karena tubuh kita selalu memberi tanda saat ada yang tidak beres. Sebelum video ini ditutup, izinkan saya memberikan beberapa pesan sederhana namun penting. Jika ingin minum kunyit, perhatikan waktu dan takarannya. Jangan mencampur bahan hanya karena katanya bagus. Dengarkan tubuh,
Dan jangan ragu untuk bertanya ke tenaga medis jika ada yang dirasa ganjil. Dan yang paling penting, jangan sembunyikan pengetahuan ini sendiri. Bagikan kepada keluarga, teman, tetangga, atau sesama lansia yang mungkin juga belum tahu bahwa kombinasi kunyit dan beberapa bahan bisa menimbulkan masalah. Sahabat sehat, kita semua ingin hidup sehat, bugar, dan tetap aktif di usia lanjut. Maka mari kita mulai dari langkah kecil, dengan menjaga apa yang masuk ke tubuh kita setiap hari. Jangan biarkan rempah yang seharusnya jadi penolong justru menjadi penyebab masalah, hanya karena kita kurang informasi. Dengan menonton video ini sampai akhir, sahabat sehat sudah mengambil langkah besar untuk menjaga diri dan orang-orang tercinta. Terima kasih sudah menyimak dengan penuh perhatian. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan dan memberikan panjang umur yang berkah untuk kita semua. Amin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang tercinta. Sampai jumpa di video edukasi kesehatan lainnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap jadi inspirasi di usia emas. Salam hangat dari kami untuk sahabat sehat di rumah Herba.